Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Di simpang jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Bahwa Jepang telah menyerah oleh Sekutu. Saya mendengar berita ini tadi pagi di radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan wilayah di negara Indonesia. Itu merupakan kabar gembira untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan itu apa? Jepang tidak lagi berkuasa di wilayah negara kita. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai wilayah negara Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasannya. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi tanah kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan zaman ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana semua, setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah yang menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno di dalam? Kami semua ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, kami ada keperluan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas? Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menunggunya. Silakan duduk.
Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, siang tadi kami golongan muda telah melaksanakan rapat. Dan hasilnya semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita rakyat selama ini. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para muda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 17 Agustus 1945 mendatang. Bagaimana, Bung? Ya bagaimana? Mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus lihat masa depan, agar kita bisa mempersiapkan lebih matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas PETA yang dipimpin oleh Cubenco Subeno dan letaknya di bawah komando PETA Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Ya. Jadi begini,
Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung, ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Bung. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggukan PPKI sedangkan PPKI itu buatan Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah karena selama ini kita menunggu janji Jepang itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga? Demi rakyat kita yang telah lama bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudaraku, kita bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ke saya. Saya mengerti maksud kalian berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin jika kita bangkit dan memperkuat situasi ini, kita bisa, Bung. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukungnya. Apakah kita bisa? Apakah kita dapat mungkin melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah dari serangan. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Sabo-sabo kacamata ambo mana? Oh iya, ini Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan laksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya, kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita memisahkan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu. Kami belum tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana.
Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruang yang Anda ingin gunakan. Baik, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pengaduan ke atas Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Tolong ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada hari ini? Seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita harus berbeda dengan bangsa lain. Kita tidak boleh sama dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Bagaimana atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut bersama saya. Dua, tiga. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak punya bendera? Jadi, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi, ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana, asalkan kita ada niat. Ya sudah, ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Ratus-ratus tahun kita telah berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi tidak pernah putus untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia bergabung dari berbagai penjuru memusyawarahkan. Dan lewat permusyawaratan inilah saatnya kita mengabarkan api kemerdekaan. Dengan tekad memerdekakan bangsa ini, izinkan saya membacakan naskah proklamasi. Bapak, sini. Ada apa, Bu? Indonesia sudah merdeka, Pak. Ibu tadi mendengarnya di radio. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera, siap. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum sejak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.